Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kana Restorasi kembali menjumpai sahabat-sahabat restorasi dimanapun berada. Kali ini Kana Restorasi akan kembali menghadirkan salah satu narasumber yang tentunya dapat menginspirasi kita semua. Mau tahu siapa orangnya? Mari ikuti saya. Halo Kakak Ancu. Halo, waalaikumsalam. Apa kabar Kakak? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu, lagi bikin apa ini? Ini Apa lagi ini? lihat-lihat tanaman. Ini melon. Ya. Melon yang insya Allah akan dikembangkan di Loru juga, tapi sistemnya sistem ground house. Di sini masih pakai paranet. Melonnya baru 2 bulan nih. Melon apa nih Kakak? Melon jenis apa kira-kira? Saya lupa jenisnya, spesifiknya. Tapi ini kira-kira bisa dipanen sekitar 2 bulan lebih lah. Oh iya Kakak, ini maaf Iya. mau meminta waktu Kakak sebentar. Siap, Kita siap. ngobrol-ngobrol di tempat yang agak lebih enak kayaknya Kakak. Oh iya, Jaga-jaga iya, suasana. nggak apa-apa. Tempat, Nanti iya. kita ke situ. Siap Iya, Kakak? oke. Kakak. Oh iya Kakak, Ya. saya kan taunya nama Kakak itu yang sering panggil akrab ya, Kakak Ancu. Iya. Kalau boleh tahu nama lengkap Kakak siapa? Ya, itu kalau Ancu itu nama panggilan dari kecil. Tapi nama sebenarnya itu Mansur M. Yahya. Ya, asal Kakak dari mana ini? Saya dari Toli-Toli, dari Kecamatan Dampal Selatan. Tepatnya lahir di Desa Tampiala. Desa Tampiala. Kira-kira 48 tahun lalu. 48 tahun yang lalu. 40 tahun. Kakak jumlah saudaranya? Saya 7 orang bersaudara. Saya sesuai nomornya Nasdem, anak kelima. Oh, anak kedua. Anak kelima. Saudara-saudara yang lain di mana Kakak posisinya sekarang? Ya, sekarang satu yang paling bungsu di Gorontalo, yang lain ada di kampung. Yang 3 orang, 2 orang di Toli-Toli, di kota Toli-Toli. Berarti yang di Kota Palu Kakak sendiri nih? Saya sendiri bertarung di sini. Orang tua sekarang Kakak di mana? Orang tua, alhamdulillah ibu masih sehat walafiat, ada di kampung. Karena enggak mau tinggal sama saya. Oh, begitu. Saya berapa kali panggil, enggak mau. Dia lebih senang di kampung. Ada juga saudara-saudara perempuan, mungkin karena ada saudara perempuan merawat di sana yang ya? merawat di sana. Gitu. Kalau untuk istri Kakak sekarang Istri boleh di kenalkan sini. Kakak namanya siapa? Sri Haryati. Ya, mantan pacar itu Kakak ya? Mantan pacar. Ya. Mantan pacar terindah. Iya, iya, iya. Sri Haryati biasa dipanggil Suhar sama keluarga terdekat di kampung, tapi kalau umumnya sih panggil Sri. Sudah punya putra-putri. Ya, berapa orang? 3 orang. Putra berapa, putri berapa? Putri 3, putri 2. Ya. 1 putra. Jadi yang pertama itu Agrian Chandrika Utami, biasa kita panggil Anggi. Sudah selesai, alhamdulillah. Oh, sudah kemarin. kuliah atau selesai Sudah kuliah? selesai Oh, kuliah sudah sarjana, di ya. Geofisika, di MIPA kemarin. Alhamdulillah IP-nya lumayan, 3,8. Yang kedua, Yang kedua Ceko Permana Putra, dipanggil Ceko. Itu kelas 2 SMK di STM dulu. Dia katanya mau belajar menggambar. Oh, iya, iya. Gitu. Terus yang terakhir sekarang di Sanawiyah, sudah kelas 2, naik kelas 2. Kelas 1. iya. Naik kelas 1. Kakak, boleh tidak diceritakan sedikit sekolah Kakak dari SD sampai kuliah? Oh iya. Saya dulu sekolah di SD 1, SD 2 Tampiala, Desa Tampiala. SD 2 Desa Tampiala.
Terus selesai sekitar tahun berapa ya? 87 ya. Terus masuk di SMP Negeri Bangkir. Dulu namanya masih SMP Negeri Bangkir, sekarang SMP Negeri 1 Dampal Selatan. Di Desa Lempe sana, di Dampal Selatan. Tamat SMP, kemudian lanjutkan SMA, SMU sekarang ya. Dulu SMA. Tahun 90 masuk ke SMA 1 Toli-Toli. Kelas 1. Tapi kelas 2 pindah ke Palu. Cuma saya pernah catat rekor tuh cuma 3 hari di sekolah. Kenapa itu kakak? Jadi dari SMA 1 Toli-Toli saya pindah ke Palu. Waktu itu saya diterima di SMA 4. SMA 4 di Palu Barat. Iya. Tapi saya baru masuk terus dapat hukuman. Saya kenakalan remaja. Tidak ikut sholat Jumat. Di sana kan wajib ikut sholat Jumat. Dulu. Jadi saya tidak ikut sholat Jumat. Hari Sabtunya saya dihukum. Habis dihukum, saya minta surat pindahku. Jadi kakak pindah ini? Saya pindah ke SMA 2 sampai selesai tahun 93. Berarti kakak menamatkan SMA di SMA 2 ya? SMA 2 Palu. Makanya alumni SMA 2. Salah satu pengurus di Ikasmada juga. Jadi kalau untuk kuliahnya kakak? Kuliah saya sempat rehat 1 tahun, balik di kampung. Ada sedikit cerita yang baik waktu itu. Waktu saya menganggur, terus tahun berikutnya mau masuk perkuliahan pendaftaran, saya dipanggil sama bapak. Cuk, kamu mau sekolah atau mau kawin? Ya. Situ saya berpikir. Saya bilang kalau saya pilih kawin, pasti saya sudah tidak sekolah. Ya. Saya pilih sekolah. Karena kalau saya sekolah, saya pasti kawin. Saya pasti nikah. Ya. Biasa. Saya kemudian mendaftar di Fakultas Pertanian Universitas Tadulako tahun 94. Selesai sesuai dengan kontrak 7 tahun. Oh, 7 tahun kakak? Iya, 7 tahun kita disuruh tanda tangan kontrak sama Unpad tuh mendaftar. 7 tahun, tamat tahun 2000 ya. Iya, sekitar tahun 2000, kemudian wisuda. Alhamdulillah. Cuma memang kita karena banyak kesibukan di masa-masa kuliah, masa-masa pergerakan lah. Jadi waktu itu cukup lama di luar. Kuliahnya sih cepat saya, sekitar 3,5 tahun lah. Mata kuliah sudah hampir rampung lah. Tapi banyaknya di luar, ya advokasi masyarakat lah istilahnya. Ada advokasi petani, masyarakat adat, nelayan di seputaran Kota Palu. Jadi waktu mahasiswa banyak aktif di luar. Ikut di pergerakan mahasiswa lah. Waktu itu sempat juga jadi ketua badan perwakilan mahasiswa di Fakultas Pertanian, terlibat di organisasi ekstra juga. Waktu itu kita bentuk bersama-sama banyak kawan-kawan lah yang juga ikut aktif melakukan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru. Waktu itu kita membentuk namanya Front Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tengah FMST, yang dulu pertama-pertama itu dipimpin oleh Yusuf Lakaseng. Saya di bidang logistiknya dan cari dananya. Gitu. Ya kakak, ini cerita-cerita tentang perkuliahan. Kalau boleh tahu kakak awal ketemu sama mantan pacar itu di mana? Itu. Atau di mana kakak? Itu karena kita kuliahnya terlalu lama, toh, suka ribut di kampus. Akhirnya universitas carikan jalan supaya kita bisa keluar. Di KKN kan khusus lah, sekitar 72 orang. Kita KKN di sekitaran sini saya. Saya di Sidera waktu itu. Waktu itu bulan puasa. Ya, bulan puasa. Cerita sedikit ya terkait ini. KKN bulan puasa baru dikasih turun karena situasi lapangan tidak memungkinkan. Kita protes. Dasar memang tukang demo. Kita protes lokasinya. Wah, ini tidak layak, bla 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 bla. Waktu itu kita kembali, seminggu kemudian baru balik. Sudah kita bikin satu posko. Ketemulah
Ini cinta lokasi Oh namanya. iya. Oke. Ketemulah di Bolopontu Bolopontu Jaya. Jaya. Dulu kita ditempatkan di situ. Ada SP1, SP2, tapi kita di satu posko saja 21 orang waktu itu bersama kakak Muhammad Maskur. Theo, kakak Theo. Satu lokasi saya KKN waktu itu. Ketemulah Di situ ya? Sri Haryati ini. Oke, Kakak. Sekarang Kakak, kita kan sudah bicara tentang masa kecil Kakak, terus sekolah Kakak, terus Iya. awal mula ketemu sama istri Kakak. Sekarang kalau boleh tahu organisasi-organisasi apa saja yang pernah Kakak ikuti? Iya, yang sih mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa sama FMST tadi. Terus pasca itu saya banyak terlibat di LSM, Non-Government Organization. Ada namanya Konsorsium Pembaruan Agraria, yang sekarang sekjennya itu Dewi Kartika. Dulu saya sempat mengkoordinir di wilayah Sulawesi Tengah sebagai koordinator wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria. Kemudian pasca itu saya kemudian dipilih oleh teman-teman untuk duduk di Dewan Nasionalnya, Dewan Nasional. Itu kalau untuk spesifik advokasi agraria ya. Yang lain organisasi-organisasi kemasyarakatan. Misalnya saya pernah mendorong kabupaten baru, daerah otonomi baru di Dondo Dampal, namanya Dompal. Maka saya dorong anak-anak muda di sana. IKPD namanya, Ikatan Pemuda Dondo Dampal. Mereka bertarung waktu itu sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 97-an. Waktu itu bukan 2007-an. Waktu itu pemekaran daerah getol sekali, dan kami anak-anak muda waktu itu melihat bahwa 3 kecamatan di Kabupaten Toli-Toli itu berpotensi untuk dijadikan daerah otonomi baru. Jadi doronglah, tapi belum terwujud sampai sekarang. Terus setelah tahun terbentuknya Partai Nasdem kemudian saya juga pernah sebelum di Partai Nasdem, saya pernah berdiaspora di beberapa partai. Yang pertama itu memang partai yang menjadi yang mendidik karakter kami itu adalah Partai Rakyat Demokratik. Waktu itu yang bla 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 lah sama Budiman Sujatmiko. Saya di Sulawesi Tengah, terus terlibat di Partai Pelopor juga waktu itu. Partai Pelopor tahun 2004 kalau tidak salah, cuma nggak sempat mencalonkan diri. Terus di 2009 saya di Partai Kedaulatan sebagai sekretaris. Waktu itu sekretaris wilayah. Pasca itu kemudian 2012 ya atau 2011 saya bergabung dengan Partai Nasdem. Saya lihat ada banyak gagasan-gagasan yang bagus berkaitan dengan pemikiran-pemikiran Ketua Umum Surya Paloh dengan slogan-slogan Gerakan Perubahan dan Restorasi Indonesia. Nah, itu yang menjadi salah satu penarik buat saya melihat ada ide yang saya kira memang pantas untuk diperjuangkan bersama Partai Nasdem. Karena itu menjadi cita-cita bersama untuk mewujudkan apa yang menjadi janji negara terhadap masyarakatnya tentang bagaimana merestorasi Indonesia kemudian menjadi lebih baik, saya kira. Karena harus diakui bahwa setelah pasca reformasi ada banyak kegagalan yang dulu kita tuntut waktu mahasiswa, misalnya soal KKN, terus kesejahteraan masyarakat, keadilan agraria yang memang spesifik juga saya perjuangkan, itu belum terwujud. Saya lihat di Nasdem itu serius diperjuangkan berkaitan dengan juga korupsi misalnya. Saya kira memang tidak semulus yang akan kita lalui. Nasdem juga mengalami banyak batu sandungan, tapi ikhtiar secara umum saya kira
akan tetap dilanjutkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik tentu. Seperti itu. Nah, di Nasdem sendiri dulu saya menjadi wakil ketua bidang maritim dan pertanian. Gitu. Begitu ada restrukturisasi lagi, saya kemudian fokus di bidang di organisasi sayapnya. Nah, di Nasdem kan ada struktur di badan dan sayap namanya. Nah, saya sendiri dipercayakan memegang salah satu sayap partai yang namanya Petani Nasdem. Nah, ini Petani Nasdem. Lambang. Iya. Sebagai ketua ya? Saya sebagai ketua wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, gitu. Tapi Kakak, kalau boleh tahu, sebelum masuk ke Partai Nasdem, apa pekerjaan yang Kakak geluti? Ya, secara spesifik pekerjaan sih tidak ada. Saya hanya seorang voluntary di lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Ada beberapa lembaga swadaya masyarakat yang saya terlibat. Ada yang namanya Yayasan Bantuan Hukum Rakyat yang spesifik mendampingi wilayah Dongi-Dongi. Di sana ada 1030 kakak yang melakukan reclaiming di wilayah Dongi-Dongi yang sekarang sudah enklave, sudah disahkan oleh pemerintah untuk tinggal di sana. Sudah menjadi satu desa Dongi-Dongi namanya. Selain itu saya juga terlibat di konsorsium pembaruan agraria yang memperjuangkan hak-hak petani berkaitan dengan keadilan agraria lah. Lebih spesifiknya adalah reforma agraria. Saya bekerja di sana sebagai koordinator wilayah konsorsium pembaruan agraria. Terus melakukan advokasi lah di tingkatan masyarakat, mendampingi banyak organisasi masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah yang mengalami ketidakadilan baik di nelayan. Di nelayan ada di masyarakat Teluk Palu, ada organisasinya namanya Serikat Nelayan Teluk Palu, ikut juga mengadvokasi di sana sebagai anggota KPA. Di Toli-Toli juga ada banyak organisasi yang saya terlibat dalam proses advokasinya. Saya juga pernah ke Bungkut tuh, di EMEA sana, Ungkaya, mengadvokasi petani sawit di sana yang hendak menerima lahan kelapa sawit dari perusahaan Tamako Geraha Krida. Waktu itu mungkin yang di EMEA dapat di Ungkaya dapat Bahun Suai. Nah, saya turut terlibat di tahun 97 itu, 97-9 sekitar tahun 97. Kemudian mereka alhamdulillah sekarang mendapatkan distribusi lahan 2 hektar satuan. Jadi hidupnya dari situ. Kemudian terlibat di Nasdem, wakil ketua umum sekarang, yang dulu ketua DPW Kakak Haji Muhammad Ali itu mempercayakan saya karena saya kan ketua petani Nasdem. Dimintalah untuk ngurusin kebun-kebun petani Nasdem. Mulai kita di Tibo ada 20-an hektar di sana, terus tanam buah-buahan, piara rusa juga, bikin penangkaran di sana. Sekarang alhamdulillah lah rusanya lumayan banyak, 80 lebih lah rusa dari 20-an. Kemudian di sini sendiri di Dolo tahun 2017 kemarin Januari mulai buka nih ini wilayah ini. Sini ada 10 hektar. Tapi 4 hektar kurang lebih di sebelah selatan sana itu kena banjir. Dikikis air habis sekitar 4 hektar. Dulu tanam buah naga di sini, ada 40.000 tanaman di sini dulu buah naga. Terus diganti jadi pesantren. Kak Ahmad bilang sudah, Ancu, kita cari amal saja, kita bikin pesantren, kita cabut semua lah itu buah naga, kemudian jadi pesantren seperti sekarang, pesantren Hafiz Al-Quran yang siswanya gratis gitu. 2007 Agustus 2017 juga buka lahan lagi 30 hektar di Kulawi, tanam durian.
sekarang alhamdulillah sudah mulai berbuah, ada cengkeh juga di sana sekitar 1000 pohon. Mulai belajar berbuah sudah. Agustus 2017 kita mulai nanam gitu. Jadi sekitar 6 tahun sudah. Yang agak berat memang buka di Napu. Kenapa berat? Agak berat karena itu lahannya cukup luas. Itu seperti teman-teman dulu bilang, Ancu ini nanti kuasai 2-3 gunung. Itu sudah 2-3 gunung, 662 hektar. Terus tambah 70 hektar lagi, sekitar 730 hektar. Tapi baru buka 100 hektar. 100 hektar itu baru nanam sekitar 82-83 hektar kopi. Kopi ya? Jadi spesifik kopi, tapi ada tanaman buah-buahan juga, durian, nangka, dan lain-lain dah ditanam di sana. Ada 60-an tenaga di sana yang baik harian maupun yang reguler ya, yang kerja bantu-bantu di Napu ya, gitu. Kak, kalau boleh tahu Kakak, selain karena sesuai dengan disiplin ilmu ya dari pertanian, apa yang melatar belakangi Kakak sampai Kakak lebih kayak mendalami sekali yang namanya pertanian? Saya lahir dari petani. Oke. Orang tua saya petani. Dari SD, dari kecil saya bergelut dengan sektor pertanian. Saya dididik masih kecil sudah bisa kerja sawah, sudah bisa nyangkul bersama orang tua. Jadi memang petani itu mendarah daging, gitu, mendarah daging. Jadi paham betul secara teknik mencangkul. Itu intinya. Kalau petani kan yang penting pintar mencangkul. Tapi kemudian berkembang setelah kuliah mempelajari soal tanaman. Jadi spesifik mempelajari bagaimana tanaman itu tumbuh. Tanaman itu sebenarnya sama dengan kita manusia. Kalau Anda perhatikan, dia akan memberikan hasil yang bagus. Gitu. Kakak, ini tadi tim kami ya sudah mewawancarai orang-orang terdekat Kakak. Iya. Mari kita dengarkan bersama ya Kakak, apa komentar dari orang-orang terdekat Kakak. Mudah-mudahan komentar-komentar yang baik. Mudah-mudahan Kakak, mari kita dengarkan bersama. Oke. Ya Kakak, sosok Kakak Ancu di keluarga sebagai suami dan sebagai bapak itu seperti apa? Ya, suami saya itu orangnya yang kerja keras. Kalau ada yang dia kerjakan itu pasti totalitas. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang perkenalan saya dengan suami saya itu semenjak tahun 2000-an itu. Setahu saya beliau itu ada di pergerakan-pergerakan, dan pergerakan itu bergeraknya itu di petani. Nah, itu dia buktikan sampai sekarang. Seperti itu. Kakak, mungkin pesan-pesan untuk Kakak Ancu ke depannya harus seperti apa? Oh iya, tetap rendah hati, tetap fokus dengan apa yang dia mau raih, kemudian dengan keluarga tetap menjadi suami yang bertanggung jawab. Ya Kak, bagi Kakak, sosok Kakak Ancu itu seperti apa? Kakak Ancu itu nama hari-harinya adalah Mansur Yahya kami panggil. Dia adalah sosok teman yang setia untuk mendampingi para petani, termasuk saya di Kabupaten Sigi. Beliau itu selalu aktif untuk mendampingi Serikat Tani Kabupaten Sigi, ikut berikan pendidikan untuk memberikan motivasi kepada petani. Jadi harapan kami sebagai petani, mudah-mudahan Kak Ancu ini terpilih jadi anggota DPR, bisa mewakili para petani di Sulawesi Tengah. Ya. Oke Kakak, tadi kita sudah mendengarkan panjang kali lebar ini Kakak tentang kisah-kisah tentang Kakak. Sekarang kalau boleh Kakak, mungkin ada pesan-pesan buat sahabat-sahabat restorasi di rumah Kakak. Iya, saya kira pesan saya buat seluruh khususnya teman-teman Partai Nasdem ya, mari sama-sama kita berjuang memenangkan partai ini, Partai Nasdem. Selain itu kita memperjuangkan Anies Baswedan karena tanpa hambar rasanya tanpa kemenangan presiden di tahun 2024. Kita ingin
apa yang menjadi program-program, ide dan gagasan Partai Nasdem betul-betul terwujud di tahun 2024 dengan kemenangan Anies Baswedan, kemenangan Partai Nasdem, baik di tingkat pusat, di daerah, sampai di tingkat kabupaten. Insya Allah ide dan gagasan kita bisa wujudkan. Restorasi Indonesia kita bisa laksanakan mulai di tahun 2024. It's time. Sekarang waktunya kita memenangkan perjuangan ini. Ya, siap Kakak. Demikianlah perbincangan kita bersama Kakak Ancu. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.